Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi penalaran umum. Nah, pada pertemuan sebelumnya atau pada video sebelumnya atau pada live sebelumnya kita telah membahas tentang perbandingan senilai yang merupakan bentuk pertama dari perbandingan. Untuk kurang lebih 45 menit ke depan bersama saya Aril Furkan Aswar, kita akan mempelajari bagaimana caranya menghitung diskon dan menghitung perbandingan berbalik nilai. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dua jenis perbandingan yang pernah keluar dan biasa keluar di UTBK SNBT. Yang pertama, perbandingan diskon, dan yang kedua kita akan membahas nanti tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan yang mungkin agak lebih kompleks dibandingkan perbandingan yang biasa kita lihat. Nah, kita lihat pada perbandingan diskon ini. Pada perbandingan diskon, tujuannya kita di sini adalah kita cuma mau belajar menghitung diskon. Nah, teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi ya dengan kata diskon. Kalau misalnya sedang belanja online, kemudian dapat diskon potongan harga, ya itu merupakan penerapan-penerapan dari perbandingan diskon ya. Nah, kita akan mempelajari bagaimana menerapkan diskon-diskon itu dalam ketika kita berjual beli, atau bagaimana penerapannya dalam bidang lain selain dalam bidang jual beli. Karena ya, cara menghitung diskon bisa kita terapkan pada bidang-bidang yang lain juga. Bukan cuma sekedar ketika kita beli baju lebaran, bukan cuma sekedar ketika kita beli makanan di ojek online, tapi bisa juga diterapkan pada bidang-bidang yang lain ya. Nah, saya kira kita sudah sering lihat ya, itu di samping bagaimana diskon-diskon kalau misalnya pergi belanja pakaiannya, sale 70% off ya, diskon 70% ya, diskon gila-gilaan. Gerang bulan diskon 40% ya, silakan dipesan ya. Nah, ini adalah contoh-contoh diskon yang sering sekali kita lihat ketika kita mungkin pergi belanja di pasar atau kita main di aplikasi ojek online ketika kita lagi lapar tengah malam ya. Sering sekali kita lihat potongan-potongan harga seperti ini. Nah, maksudnya diskon itu, kenapa diadakan diskonnya? Supaya kita beli. Tentu saja ketika ada harga murah, siapa sih yang tidak mau harga murah ya? Yang murah tapi tidak murahan. Nah, diskon itu biasanya diberikan dalam bentuk nominal uang ataupun dalam bentuk persen. Yang dalam persen kita lihat di sini contohnya ada yang sale-nya 70%, ada yang diskonnya 40%. Kalau dalam bentuk nominal biasanya kalau dalam berupa voucher ya, misalnya potongan harga Rp10.000. Atau potongan harga Rp1.000.000 minimal belanja sekian ya. Itu adalah contoh diskon dalam bentuk nominal ya. Nah, selain dalam dunia jual beli, jadi selain dalam ketika kita beli terang bulan atau misalnya ketika kita beli baju lebaran misalnya, ada juga bidang-bidang lain yang kita bisa terapkan harga diskon ini. Nah, meskipun bukan diskon yang kita cari, tapi metode perhitungannya sama seperti ketika kita mencari diskon. Nah, dan kenyataannya pada UTBK yang terakhir-terakhir, sistem perhitungan perbandingan diskon ini pada bidang lain itu banyak yang keluar ya. Banyak yang keluar sehingga kita perlu pelajari juga cara menghitung perbandingan dengan menggunakan diskon tapi bukan diskon yang ditanyakan. Nah, jadi sekarang kita lihat dulu. Misalnya teman-teman mungkin masih agak ragu bagaimana cara menghitung diskon.
Nah, harga setelah diskon adalah harga awal dikurang harga awal tersebut dikali dengan harga diskonnya. Nah, misalnya ada sebuah pakaian, jadi kalian pergi ke toko pakaian misalnya ya, lagi musim-musim lebaran, pergi ke toko pakaian. Ada toko pakaian harganya 600.000 ya. 600.000 rupiah, diskonnya 20% ya. Diskonnya 20%. Artinya dari 600.000 ini, 20%-nya dipotong ya. 20%-nya dipotong. Jadi kita memotong 20% dari 600.000 harga pakaian tersebut. Nah, sehingga harga setelah diskonnya adalah 600.000 dikurang, ya potongannya adalah 20% dari 600.000 ya. Nah, jadi tinggal dihitung 600.000 kurang 120.000, nah sama dengan 480.000 rupiah. Nah, misalnya ada teman-teman yang mau bertanya, Kak, gimana caranya hitung ini? Bilangannya terlalu ribet ya. Bilangnya terlalu ribet, 600.000 kali 20%, bagaimana caranya biar mudah? Ya, caranya 600.000, ribunya bisa kita ubah menjadi K seperti ini ya. Karena kita biasa, kalau kita lihat harga-harga ya, 600.000 ditulis 600K, 15.000 ditulis 15K ya. Nah, jadi 600.000 atau 600K, kemudian dikalikan dengan 20% ya. 20% itu jangan lupa adalah 20/100. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, bisa dibunuh nolnya ya. Nolnya bisa dibunuh, mati nolnya di sini, ya, mati nolnya. Kemudian nol di bawah ini mati dengan di sini. Nah, yang tersisa adalah 60 kali 2 ya. 60 kali 2 adalah 120.000 ya. Jangan lupa ribunya. Nah, jadi dikurang 120.000, 600 kurang 120 sama dengan 480.000 rupiah ya. Nah, jadi kurang lebih begitu untuk harga diskonnya. Jadi harga awal dikurang dengan harga awal dikalikan dengan diskonnya. Biasanya diskonnya ini dalam bentuk persentase ya. Biasanya dalam bentuk persentase. Kayak gimana kalau sudah nominal? Ya, lebih gampang lagi, langsung saja harga awal dikurang nominal. Misalnya 600.000, kemudian dapat voucher 100.000. Ya, kurang saja 600 kurang 100.000. Oke ya, jadi simple ya ketika kita ingin menghitung harga diskon. Sebentar kita lihat cara menghitungnya biar lebih cepat ya. Kita lihat sebentar bagaimana cara menghitung harga diskon dengan lebih cepat. Nah, kadang-kadang juga ketika kita pergi berbelanja, kita biasanya mendapatkan diskon bertingkat seperti ini. Ya, diskon bertingkat seperti itu, 20% tambah 10% ya. Kita lihat ada baju, cantiknya itu baju, ada diskonnya di atas, 40 tambah 20. Ya, apakah itu artinya diskon 60 atau diskon 40 dulu atau 20? Ya, jadi artinya adalah diskon dulu 20, ya. Diskon potong dulu 20, kemudian hasil potongan 20-nya dipotong lagi 10 ya. Jadi bukan langsung 30 ya. Bukan langsung dipotong 30%, tapi dipotong dulu 20 kemudian ditambah dengan 10%. Sama juga dengan kasusnya misalnya ada harga diskon 50% tambah 50% misalnya ya. 50% tambah 50%. Artinya dipotong dulu 50%, kemudian hasil diskonnya tadi dipotong lagi 50%. Bukan langsung 100% ya, bukan 50 tambah 50 sama dengan 100, bukan. Kalau diskon 100% artinya gratis dong ya. Nah, dan saya kira kalau kita pergi belanja tidak ada apa-apa yang gratis. Nah, jadi ini potong dulu satu kali, kemudian potong yang kedua. Nah, contohnya misalnya ini, sebuah sepatu harganya 2 juta rupiah ya. Sepatu harganya 2 juta. Sepatu ini diskonnya sama seperti yang di atas, 20 tambah 10 ya. 20 tambah 10, berapa harga akhir dari sepatu ini? Jadi bukan langsung dikali 30, bukannya. Tapi kita tentukan dulu diskon pertamanya. Pertama-tama kita diskon dulu 20%. Potong 20% jadi sama dengan 2 juta. Kurang 2 juta kali 20% adalah 400.000. Sama dengan 1.600.000. Nah, 1.600.000-nya inilah yang kemudian didiskon lagi 10%. Karena katanya diskonnya 20 tambah 10. Jadi kita diskon dulu 20, kemudian setelah itu kita diskon lagi 10. Nah, yang didiskon 10 adalah 1.600.000-nya setelah harga diskon yang pertama. Jadi 1.600.000 dikurang 1.600.000 kali 10% atau 1.600.000 dikurang 160.000 atau sama dengan 1.440.000 rupiah. Nah, jadi harga sepatunya ini ya, wow, sepatu yang mahal kayaknya. 1.440.000 rupiah ya. Nah, jadi itu ketika diskon bertingkat, didiskon dulu pertama, kemudian harga setelah diskon pertamanya dipotong lagi untuk diskon yang kedua. Bukan langsung dijumlah harga diskonnya. Nah, bagaimana caranya kita hitung diskon lebih cepat? Karena kayaknya ini terlalu panjang ya.
Nah, jadi kita bisa hitung harga diskon dengan lebih mudah, misalnya seperti ini. Anggaplah diskonnya 20% ya. Anggaplah diskonnya 20%. Jadi harga setelah diskon itu, harga diskon itu sama dengan 100%, 100 itu jangan lupa ya, karena kalau harga awal kita anggap 100%, 100 dikurang diskonnya. Persen kali harga awal ya. Harga awal. Sebentar kita lihat bagaimana contohnya lagi ya. Jadi 100 kurang 20, jadi 100 itu harga awalnya misalnya, kemudian dikurang dengan diskonnya dikali dengan harga awal. Jadi sama dengan 80% dari harga awal. Nah, biar lebih cepat ya, 80% harga awal. Jadi 80% kali harga awalnya berapa? 2 juta rupiah. Kali 2 juta sama dengan hasilnya pasti sama. 8 kali 2 adalah 16. 1,6 juta rupiah. Ya. Nah, jadi itu cara lebih mudah untuk hitung diskon. Langsung 100 kurang diskon kali harga awal ya. 100 kurang diskon, diskonnya misalnya 20, sama dengan 80%. Nah, setelah dapat 1,6 juta, bisa dihitung lagi dengan cara yang sama. 1,6 juta dikali dengan 90%. Hasilnya pasti sama. 1.440.000 rupiah. Jadi mau pakai cara yang berdasarkan rumus yang tadi ini ya, bisa pakai rumus yang awal ini, bisa juga langsung dihitung harga diskonnya adalah 100 kurang diskon kali dengan harga awal ya. Tergantung yang mana yang lebih mudah. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita pakai cara yang kedua ini ya, karena ini lebih singkat. Apalagi ingat soal PU itu, selain kita butuh ketepatan, kita juga butuh kecepatan ya. Oke, ini untuk harga diskon bertingkat ya. Jadi ingat ketika kalian pergi belanja, diskon bertingkat itu dihitung 2 kali ya. Potong dulu 1 kali, kemudian potong lagi dengan diskon yang kedua. Bukan langsung di jumlah persennya. Nah, untuk perbandingan-perbandingan lain, kita juga bisa menerapkan metode perhitungan diskon untuk beberapa kasus. Dan ini pernah keluar di UTBK SNBT ya. Karena pernah keluar, kita perlu pelajari. Misalnya, impor beras X saat ini 20% lebih rendah daripada jumlah impor beras negara X 4 tahun yang lalu. Jadi yang sekarang itu, X yang sekarang, misalnya apalah yang lambangnya sekarang, misalnya XT misalnya ya. Yang sekarang adalah 20% lebih rendah. Kalau 20% lebih rendah, artinya 100 adalah harga awalnya ya, maksudnya adalah impor awalnya atau impor 4 tahun yang lalunya, 100 dikurang dengan 20% kali dengan impor 4 tahun yang lalu. X 4 tahun yang lalu, misalnya X4 ya, 4 tahun yang lalu. Nah, jadi sama dengan 80% dari jumlah impor 4 tahun yang lalu. Nah, kalau 4 tahun yang impor saat ini ternyata yang diketahui adalah impor saat ini adalah 10.000 ton ya. Katanya 10.000 ton untuk tahun ini, maka yang ditanyakan berapakah impor beras negara tersebut 4 tahun yang lalu. Nah, kita dapat 10.000 itu adalah 80% X. X-nya misalnya itu adalah jumlah impor 4 tahun yang lalu ya, X4 tadi. Nah, berarti X-nya sama dengan 10.000 dibagi dengan 80%, dipindahin ke bawah ya, dipindah ruaskan. 10.000 bagi 80%, ya 80% ini bisa diubah jadi 0,8. Kenapa bisa gitu, Kak? Karena 80/100 ya. 80/100, mati nolnya, 8/10 sama dengan 0,8. Jadi 10.000 bagi 0,8 sama dengan 12.500 ton. Kak, belum Pak bisa menghitung 10.000 bagi 0,8 tidak pakai kalkulator. Oke, gampang. 10.000, oke 10.000 saja langsung kita tulis. 10.000 bagi dengan 0,8 ya. Kita coba bagaimana caranya kita menghitung begini tanpa kalkulator. 10.000 dibagi dengan 0,8 bisa kita ubah menjadi 10.000 dibagi 0,8 itu tadi kita ubah jadi 8/10. Nah, 8/10. Ya, hati-hati kalau model pembagian seperti ini, artinya yang di bawah ini, yang 10-nya ya. Yang 10-nya ini akan naik ke atas. Nah, yang 10-nya itu akan naik ke atas, sehingga nanti sama dengan 10.000 kali 10 per 8. Ya. Kalau misalnya tanda pernya ini lebih besar yang di atas kayak begini, berarti yang di bawah akan naik. Sebentar kita akan lihat bentuk yang lain. Ini untuk sedikit tutorial menghitung ya.
Jadi 10.000 kali 10 per 8 sama dengan 100.000. 100K saja saya tulis, dibagi dengan 8 sama dengan 12.500 ya. Nah, kalau itu memang harus dihitung secara manual, atau mungkin kalau sering kerja soal bisa langsung tebak. 1/8 sama dengan 0,125. Kak, kapan misalnya dibawanya naik, per 10-nya naik, kapan 10-nya cuma naik ke 8? Ya, kasusnya seperti ini. Misalnya 10.000 per 8 per 10 dengan 10.000 per 8, kemudian per 10.000. Per 10. Ini yang paling sering bikin orang bingung ketika menghitung dasar-dasar, ya. Jadi sebelum kita lanjut ke latihan soal, kita luruskan dulu sedikit ya. Nah, kalau misalnya yang pernya besar ini di atas, seperti yang kasus nomor 1 ini, kalau misalnya kasus per yang besarnya di atas, maka 10-nya yang langsung naik ke atas ya. 10-nya naik ke atas seperti soal tadi. Jadi 10.000 kali dengan 10, kemudian dibagi dengan 8. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya per yang besarnya adalah di atas. Jadi kalau per yang besar di atas, 10-nya naik ke paling atas. Tapi bagaimana kalau per yang besarnya di bawah, seperti kasus nomor 2? Kalau per yang besarnya ini ada di bawah. Nah, kalau seperti ini, maka 10-nya naik, tapi naiknya bukan ke 10.000, tapi naiknya ke 8. Sehingga nanti ini sama dengan 10.000 dibagi dengan 8 dikali dengan 10. Nah, jadi hati-hati ya, itu bedanya kalau persoalan pernya besar di mana. Kalau pernya besar di atas, berarti yang paling bawah ini per 10-nya penyebutnya naik ke bagian pembilang. Kalau misalnya yang besarnya di bawah, berarti penyebut ini naik ke penyebut yang ada di tengah ya. Nah, jadi ini kita luruskan dulu sebelum kita menjawab soal-soal latihan terkait dengan perbandingan diskon ini. Nah, jadi ingat itu bukan cuma di PU dipakai, mungkin dipakai juga di matematika atau di bidang-bidang eksakta yang lain, misalnya yang anak MIPA, misalnya belajar fisika, kimia, biologi juga kadang-kadang. Yang belajar sosial di ekonomi juga kadang-kadang dipakai, di geografi juga dipakai ya. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk yang seperti ini ya, jangan sampai luput. Kak, bagaimana kalau bahasa? Tidak ada matematikanya. Ya, ada juga nanti kalau misalnya mau masuk kampus melalui jalur SNBT UTBK, ada juga matematikanya ya, jadi harus tahu yang seperti itu. Atau kalau mungkin mau masuk polisi atau mau masuk kedinasan, mau masuk tentara, ada juga tes seperti itu, makanya harus semua bisa menghitung. Nah, jadi semua harus bisa menghitung, dan menghitung ini menghitung dasar, tidak ada menghitung yang terlalu sulit ya. Anyway, kita coba lanjut ya. Jadi itu tadi untuk hitungan-hitungan dasar dengan bagaimana kita menjawab soal perbandingan hitungan yang seperti ini ya. Oh iya, jangan lupa videonya nanti video live-nya bisa diputar-putar ya. Kalau misalnya sudah diunggah di YouTube atau dibuka di platform Smart School-nya masing-masing, bisa diulang-ulang kalau misalnya masih ada yang kelewatan ya. Anyway, let's continue. Mari kita lanjut ke latihan soal ya. Jadi kita akan jawab sama-sama dulu untuk satu soal, kemudian yang selanjutnya teman-teman bisa kerja sendiri ya. Misalnya ini, soal nomor 1. Apabila diketahui harga batagor di sebuah rumah makan adalah Rp15.000, berapa harga batagor ini apabila dikenai diskon sebesar 30% ya. Jadi kita mau diskon 30% untuk batagornya. Wow, enaknya makan batagor siang-siang begini ya. Oke, jadi bisa pakai rumus yang awal tadi. Jadi anggaplah harga setelah diskonnya adalah X sama dengan 15.000. 15.000 dikurang dengan 15.000 kali 30%. Bisa dihitung seperti itu. Nah, jadi sama dengan 15.000 dikurang 15.000 kali 30% itu gimana cara hitungnya, Kak? Jadi begini, 15.000 kali dengan 30 per 100. Nolnya bisa kita coret dulu, nolnya di 10 lagi bisa kita coret dengan 01 di sini. Jadi tersisa 1.500 dikali dengan 3. 15 kali 3 itu 45 ya. Jadi langsung saja kali 15 kali 3-nya. 15 kali 3 itu 45. Kemudian nolnya 2 di belakang akan mengikut. Nah, jadi 15.000 dikurang 4.500 sama dengan 10.500. Nah, jadi harga batagornya sekarang adalah Rp10.500 ya. Jawabannya adalah B. Kak, bagaimana kalau pakai cara yang tadi? Ya, bisa juga ya. Bisa juga kalau kita pakai cara yang kedua tadi untuk menghitung diskon. Jadi harga setelah diskonnya adalah harga awal kita anggap 100%, dikurang dengan diskonnya adalah 30%.
Kemudian kita kali dengan harga awal. Harga awalnya adalah Rp15.000. Jadi sama dengan 100 kurang 30 adalah 70%. Kemudian dikali dengan Rp15.000. Nah, cara hitung persen lagi seperti tadi, 70/100 dikali dengan 15.000. Ya, 70/100, nolnya mati, nolnya lagi mati satu kali, 7 kali 15, 105. Ya. Harus cepat menghitung kali-kali 15. 7 kali 15, 105. Ada 2 nolnya di belakang, ikutkan 2. Sama jawabannya, Rp10.500 ya. Nah, jadi soal nomor 1, the answer is B. Jawabannya adalah B, Rp10.500. Jadi mudah ya kalau ingin menghitung harga diskon. Yang penting di sini kalau istilah anak-anak muda sekarang adalah yang penting mekanik menghitungnya jago ya. Ya, kalau ketemu dengan soal ini harus mekanik menghitung yang memang lancar ya. Jadi bagaimana caranya lancarkan mekanik menghitung, cara menghitung biar cepat? Ya sering-seringlah menghitung ya. Misalnya kalau melihat harga-harga makanan di ojek online, ya hitung sendiri harga diskonnya sebelum di check out ya. Oke, ini untuk soal nomor 1. Jadi nomor 1 ini jawabannya adalah B. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oh ya, kita premis sedikit ya. Kita coba yang untuk latihan kali ini, usahakan jangan pakai kalkulator ya. Usahakan jangan pakai kalkulator supaya kita lebih sering menghitung, otak menghitung kita lebih terlatih. Karena bagaimanapun di UTBK tidak ada kalkulator ya. Haram pakai kalkulator kalau di UTBK. Jadi daripada kita keteter nanti, lebih baik kita belajar menghitung tanpa kalkulator. Oke, kita coba langsung soal nomor 2. Teman-teman bisa kerja sendiri. Jadi harga sepasang sepatu di toko X adalah 2,5 juta. Apabila dikenai diskon 20%, berapa harga sepatu ini setelah diskon ya? Oke, teman-teman bisa kerja masing-masing. Dihitung dulu. Pelan-pelan saja menghitungnya. Usahakan jangan pakai kalkulator ya. Karena di UTBK atau di SNBT atau di ujian-ujian lainnya yang ada matematikanya itu tidak ada kalkulator ya. Kita tidak boleh pakai kalkulator. Jadi usahakan bisa menghitung di atas kertas. Suatu saat juga skill ini akan sering terpakai. Kalau misalnya ada di antara teman-teman yang jadi penjual-jual, kemudian kalkulatornya hilang misalnya ya, bisa langsung tanpa kalkulator ya, biar bisa menghitung cepat. Oke, bisa dikerja dulu. Jadi harga sepatunya adalah 2,5 juta. Oh ya, sepatunya dijual sepasang ya, tidak mungkin ada sepatu dijual kirinya saja ya. Jadi sepatunya dijual sepasang, harganya 2,5 juta, mahalnya sepatunya. Nah, apabila dikenai diskon 20%, berapa harga sepatunya? Teman-teman bisa kerja, kalau ada yang hadir live bisa langsung dikirim jawabannya. Kalau nonton delay, bisa di-keep saja jawabannya sebelum kita bahas ya. Saya kasih mungkin sekitar 10 detik lagi. Oke, jadi harga awalnya adalah 2,5 juta rupiah atau 2.500.000 rupiah. Kalau dikenai diskon 20%, jadi ada diskonnya 20% ya. Berapakah harga sepatu ini setelah didiskon? Ya, ini kalau misalnya teman-teman pergi beli sepatu misalnya, kemudian ada sepatu yang cantik banget ya, harganya 2,5 juta. Tapi ada di bawahnya diskon 20%. Ya, tanpa perlu kasih keluar kalkulator lagi, bisa dihitung, oh harganya ternyata sekian ya. Oke, kalau sudah dikerjakan atau sudah punya jawaban, ya kita coba jawab ya, kita coba bahas sama-sama. Jadi 2.500.000 harga awalnya dikasih diskon 20%. Jadi harga setelah diskonnya adalah 100% dikurang dengan jumlah diskonnya, yaitu 20%. Kemudian dikalikan dengan 2.500.000 rupiah ya. Dikalikan dengan 2.500.000 rupiah. Kalau misalnya ada yang ribet dengan tulis nol-nolnya begini, jangan sampai ada yang lupa satu nolnya atau hilang nolnya, bisa tulis seperti ini. Seperti cara-cara milenial menulis ya. 2.500.000 ditulis 2.500K. Ya, bisa seperti itu cara menulisnya. Yang penting ingat, K-nya itu ribu nah. K-nya itu ribu. Ribu itu nolnya ada 3. Jadi K ini mewakili 3 nol ya. Oke, lanjut. Jadi 100 kurang 20 sama dengan 80. 80% dikali dengan 2.500. Nah, kita pakai K saja seperti itu ya, biar lebih milenial dikit. Jadi 80 per 100 kali dengan 2.500K atau 2.500. Nolnya mati di sini, nolnya juga mati di sini. 8 kali 250 sama dengan 2 juta rupiah ya. Atau kalau misalnya masih mau yang pakai K seperti itu, 8 kali 250 itu 2.000.
jangan lupa K-nya, atau 2000 K sama dengan 2 juta rupiah ya. Atau bisa juga ditulis seperti ini. 2000, K-nya jangan lupa K itu 30, jadi 2 juta rupiah ya. Jawabannya adalah C, 2 juta rupiah. Jadi sepatu yang tadi kalian mau beli harganya adalah 2 juta rupiah. Oke, itu untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan jawabannya betul semua, 2 juta rupiah. Kemudian kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Oke, ini soalnya ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, harga sebuah alat tulis setelah didiskon adalah Rp90.000. Apabila diskonnya 10%, berapa harga awal alat tulis ini? Ya, ternyata setelah didiskon ya, yang diketahui harganya di sini adalah harga setelah didiskon. Ya, notice di sini adalah Rp90.000. Apabila diskonnya 10%, berapa harga awal alat tulis ini? Nah, jadi teman-teman bisa coba jawab. Bisa coba jawab dulu, kemudian nanti kita akan jawab sama-sama. Kita akan bahas sama-sama. Saya kasih sekitar 1 menit dulu untuk menghitung. Usahakan jangan pakai kalkulator ya. Nah, jadi kasusnya ini misalnya teman-teman dapat struk pembelian misalnya, struk pembelian, kemudian harga yang dicantumkan di situ adalah Rp90.000. Ternyata harga itu sudah didiskon. Diskonnya ternyata 10%. Nah, terus mau lihat berapa harga awalnya, ternyata misalnya tokonya jauh ya. Jadi mending dihitung di rumah untuk lihat harga awalnya. Ketimbang searching lagi, harga di sini dengan harga di sebelah mungkin beda. Jadi mending dihitung sendiri. Diskonnya 10%, harga diskonnya adalah Rp90.000. Berapa kira-kira harga awalnya? Oke, mungkin bisa dikerja dulu, dihitung baik-baik. Usahakan jangan pakai kalkulator ya. Karena di UTBK lagi-lagi tidak ada kalkulator yang boleh digunakan ya. Oke, kalau sudah punya jawaban, yang live bisa di-upload di kolom chat, atau misalnya yang delay, bisa di-keep jawabannya, kemudian kita akan bahas sama-sama. Oke, banyak yang menjawab C, Rp100.000 ya. Yang jawab Rp100.000. Oke, jadi kita lihat setelah didiskon Rp90.000. Jadi harga setelah diskonnya atau X itu, atau Rp90.000 ya. 90.000, 90K, itu sama dengan 100% dikurang dengan diskonnya 10%, kemudian dikali dengan harga awal. Harga awalnya anggap saja X. Jadi 90.000 sama dengan 90% dari X. Atau X itu sama dengan 90.000 dibagi dengan 90 per 100. 90 dengan 90 itu bisa mati. Bisa kita coret saja karena 90 bagi 90 itu 1. 100-nya bisa naik ke atas. Jadi sama dengan Rp100.000 ya. Sama dengan Rp100.000 atau 100K. Nah, jadi harga alat tulis awalnya adalah Rp100.000. Alat tulis yang lumayan mahal juga ya. Mungkin beli semacam brush pen ini. Oke, jadi harganya adalah Rp100.000. Ya, jadi harus mahir juga main bagi-bagi begini ya. Main bagi-bagi seperti itu. Oh ya, sedikit lagi mungkin tentang pembagian pecahan seperti itu. Kadangkala juga kita dapat seperti ini. 6/12 per 3/4. Nah, kadang juga kita dapat pembagian yang seperti ini. Kalau misalnya kita dapat pembagian yang seperti ini, yang ada besarnya di tengah, ada 4 ya. Ada 2 pembilang, 2 penyebut, kemudian ada pernya besar di tengah. Nah, kalau seperti ini, artinya yang paling bawah naik ke paling atas. Ini kalau misalnya ada yang masih kurang lancar ya. Yang paling bawah naik ke paling atas, kemudian yang di tengah naik ke atasnya. 3-nya naik ke 12. Sehingga nanti kita akan dapatkan 6 kali 4 dibagi dengan 12 kali 3. Nah, nanti ini tinggal dihitung ya. Nanti itu tinggal dihitung saja. Nah, jadi seperti itu kalau misalnya kita menemukan pembagian pecahan yang seperti itu di sebelah kanan ya. Itu sedikit tentang pembagian pecahan, tentang trik-trik menghitung sedikit ya. Oke, kalau sudah mungkin kita bisa lanjut lagi ya. Ini untuk soal yang nomor 3. Next to the fourth question. Kita lanjut ke soal nomor 4. Saya hapus tadi tulisannya dulu. Kita coba langsung masuk ke soal nomor 4. Dani ingin membeli sebuah baju kemeja harganya Rp500.000. Karena suasana lebaran ya dapat diskon 20 plus 5. Berapa harga yang harus dibayar oleh Dani ya? Oke, jadi diskonnya 20 plus 5. Nah, mungkin bisa dihitung dulu ya.
Oke, silakan dihitung, kemudian tentukan berapa yang harus dibayar. Hati-hati tadi terkait dengan diskon bertingkat ya, karena kita pakai diskon bertingkat itu, 20 tambah 5. Oke, bisa dihitung, saya kasih kurang lebih 1 menit. Again, jangan pakai kalkulator, no kalkulator. Usahakan jangan pakai kalkulator, bukan berarti kita tidak boleh pakai kalkulator sama sekali. Kadang kita butuh kalkulator, tapi ya untuk saat ini jangan dulu, tahan dulu nah. Hitungan-hitungan gampang jadi insya Allah. Gampang gini hitungannya, 500.000 Ji. Kecuali kalau mungkin angkanya pakai 348.293,139. Nah, ini pakai saja kalkulator karena ya kan gimana ya kalau angkanya seperti ini. Nah, jadi mending pakai kalkulator kalau angkanya begitu. Tapi kalau angkanya genap-genap seperti ini, ya 500.000, 20%, 5%, usahakanlah jangan dulu pakai kalkulator. Kita bisa hitung dengan lebih nyaman di atas kertas saja. Lebih lama Ji mungkin waktu kita pakai untuk buka aplikasi kalkulatornya ketimbang kita kerja di atas kertas kalau sudah mahir. Oke, bisa dikirim jawabannya ke kolom chat. Yang hadir di live, yang delay bisa di-keep jawabannya dulu ya. Saya kasih sekitar 10 detik lagi. Diskonnya 20 plus 5, harganya 500.000. Berapa yang harus dibayar oleh Dani? 3, 2, 1, time's up. Oke, kita coba jawab ya. Harga awal 500.000. Jadi ada dua tahap diskon. Diskon 20 dulu, baru diskon 5 ya. 20% kemudian diskon 5. Jadi yang pertama kita kerja diskon 20-nya dulu ya. Diskon 20%-nya dulu kita coba kerja. Berarti harga setelah diskon itu sama dengan 100 kurang 20% kali dengan harga awalnya 500.000. Berarti sama dengan 80% atau 80/100 kali 500.000. Atau ini sama dengan, nolnya ini 2 mati dengan 500 di situ, 80 kali 5, 400.000. Nah, harga setelah diskon pertama, 400.000. Bagaimana dengan setelah diskon yang kedua? Jadi diskon yang kedua adalah 5%. Nah, diskon kedua 5%. Jadi langsung saja X sama dengan, caranya sama. Tapi kalau misalnya kita mau kasih begini, 100 kurang 5 kali 400, mungkin agak ribet dihitungnya karena 95%, 95/100 kali dengan 400.000. Bisa sih dihitung ini, mati nolnya 2, kemudian 4 kali 95. Waduh, berapa itu 4 kali 95? Kalau mungkin ada yang lancar menghitung, langsung saja dapat ini sama dengan 380.000 ya. 380.000 ini kalau lancar menghitungnya. Tapi Kak, tidak lancar Pak menghitung. Tidak lancar Pak menghitung kali-kali seperti ini. Bagaimana caranya biar gampang? Ya pakai saja rumus yang pertama. 400.000 kurang 400 kali dengan 5%. Pakai saja yang pertama. Kalau angkanya di sini terlalu susah ya, 95/100 kali 400. Kalau daripada pakai ini mungkin bisa juga pakai yang di atas. Jadi 400 dikurang 400 kali 5%. 400 kali 5/100. 100-nya mati. 4 kali 5 sama dengan 20. Jadi 400 kurang 20. Lebih mudah dihitung. 400 kurang 20, 380. Hasilnya sama. Ya, 380.000. Ya, siapa tahu mungkin lihat Ika susahnya 95, tidak bisa hitung di kepalaku. Ya, bisa pakai rumus yang di atas. Yang mana-mana sajalah rumusnya yang nyaman ya. Pakai yang di atas bisa, yang di bawah juga bisa. Atau mungkin ada teman-teman yang punya cara lain, tapi kalau hasilnya sama, ya kenapa tidak ya? Tidak usah terpaku dengan cara yang saya berikan kalau misalnya teman-teman punya cara sendiri. Yang penting kita tahu bahwasanya diskon itu potongan harga. Oke, jadi jawabannya nomor 4 adalah error ya. 380.000 rupiah, 380.000 rupiah. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Oke, hasil panen sayur daeng kule tahun ini 10% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ya, jadi hati-hati nah. Lebih tinggi. Nah, bagaimana kalau lebih tinggi? Jadi hasil panen sayur daeng kule tahun ini 10% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya 750 kilo, berapa hasil panennya tahun ini? Nah, mungkin bisa dihitung dulu ya. Jangan lupa, ini lebih tinggi nah.
pakai lebih tinggi. Jadi meskipun hitungannya mirip dengan harga diskon, tapi hati-hati dengan apa yang ditanyakan di soal, apa yang diketahui juga hati-hati. 10% lebih tinggi, nah, lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Oke, bisa dihitung dulu. Ini style soal UTBK SNBT ya. Ini style soal SNBT. Jadi mungkin perlu difokuskan baik-baik ya. Oke, jadi katanya panen sayur dengkul tahun ini 10% lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau sebelumnya 750, berapa hasil panennya tahun ini? Yang live bisa dikirim jawabannya melalui kolom chat. Yang delay atau yang nonton video delay-nya atau VOD-nya ya, istilah kerennya sekarang. Kalau ada yang nonton VOD-nya, bisa di-keep dulu jawabannya. Kita akan bahas sama-sama sebentar. Pause videonya kalau butuh waktu lebih lama lagi. But promise me, you will not use a calculator for now. Usahakan jangan pakai kalkulator untuk sekarang ya. 3, 2, 1. Oke, kita coba jawab. Nah, katanya hasil panen sayur dengkul tahun ini 10% lebih tinggi. Nah, kalau lebih tinggi, artinya ditambah kan? Kalau lebih tinggi, artinya ditambah karena ada penambahan dari tahun sebelumnya. Artinya, kalau tahun ini kita anggap sebagai X, berarti X itu adalah 100% ditambah 10%, kali ini kita pakai tambah. Kenapa ditambah? Persen tadi diskon dikurang. Ya, karena diskon pemotongan. Ya. Diskon itu potongan harga, makanya dikurang. Kalau ini lebih tinggi, artinya kita pakai penjumlahan. Jadi hati-hati jangan terlalu terpaku dengan apa yang tadi kita bahas sebelumnya. Meskipun caranya mirip, perhatikan kembali soalnya apa yang diminta ya. Lagi-lagi ini penalaran umum, harus nalar soalnya baik-baik. Jadi 100 tambah 10%, kemudian dikali dengan yang tahun sebelumnya, 750 kg. Jadi 110 per 100% kali dengan 750. Nolnya mati di sini 1, 0 di sini juga akan mati. Yang tersisa adalah 11 kali 75. 11 kali 75. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu trik kali-kali 11, caranya adalah kita kasih lebar 75-nya ya. Maksudnya bagaimana? Jadi 700 sesuatu 5. Ya. 700 di tengahnya adalah puluhan, kemudian 5-nya dijadikan ke belakang. Nah, kemudian yang untuk cari di tengahnya, tambah saja 7 tambah 5. Ya, langsung tambah 7 tambah 5. 12 Kak, masa 7125? Ya, tidak begitu. Bukan 7125. Jadi kita tulis satuannya di tengah sini. Kemudian puluhannya, kan 12 tuh, 7 tambah 5, 12. Nah, puluhannya simpan di atasnya 7. Jadi 1 tambah 7 sama dengan 8 ya. Jadi 825. Nah, jadi jawabannya adalah 825. Misalnya ada lagi yang mau latihan kali-kali 11. Oke. 89 kali 11 misalnya ya, karena kita bahas kebetulan trik kali-kali 11. Jangan 89 deh. 69 misalnya ya, 69. Nice. 69 kali 11 misalnya. Jadi 6 sesuatu 9 ya, 6 sesuatu 9. Nah, untuk tahu puluhannya tambah 6 tambah 9 15. Tulis satuannya di tengah, puluhannya ditambah dengan 6. Jadi 1 tambah 6 7. 159. Ya, jadi 759. Nah, mungkin teman-teman bisa latihan-latihan lagi untuk yang puluhan-puluhan yang lain. Untuk trik ratusan kita pelajari nanti ya. Intinya soal nomor 5 jawabannya adalah B ya. Jadi untuk teman-teman yang jawab B berarti sudah benar. Mungkin masih ada soal-soal lagi yang kita akan bahas mengenai diskon-diskon ini. Tapi kita coba bahas materi selanjutnya saja. Mungkin kalau ada yang ingin jawab ini sebagai soal latihan, bisa difoto saja di screen-nya masing-masing. Atau kalau delay bisa di pause dulu kemudian dijawab ya. Jadi Sumi dan Ning sedang membuat kerajinan pot. Sumi mampu 20 pot sehari. Ning 20% lebih lambat daripada Sumi. Berapa pot yang mampu dihasilkan oleh Ning dalam 2 hari? Hati-hati dengan pertanyaannya. Kalau misalnya mau coba-coba kerja, silahkan difoto kemudian dikerja di buku masing-masing ya, atau dalam waktu luang teman-teman kalau mau latihan. Sama nomor 7 ini juga ya, sama soal nomor 7 ini. Karena waktu kita sudah hampir habis dan kita mau bahas tentang perbandingan berbalik nilai sedikit sebelum kita tutup pertemuan ini ya. Oke, jadi pada tahun 2023 DSA 120 ton dan seterusnya. Mungkin bisa dikerja ya, pahami baik-baik soalnya apa yang ditanyakan. Insya Allah gampang jika kalimatnya. Oke, mungkin bisa difoto, dikerja dalam waktu luang misalnya, atau sebagai soal tantangan ya.
Oke, itu untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Jadi kita kenalan dulu, mungkin pekan depan kita masih akan ulek-ulek sedikit dulu tentang perbandingan berbalik nilai ini. Tapi perbandingan berbalik nilai itu ada bedanya dengan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, semakin banyak variabel A-nya, maka variabel B-nya juga semakin banyak. Atau misalnya, semakin banyak orang bikin kue, semakin banyak juga kue yang dihasilkan. Itu kalau perbandingan senilai ya. Semakin banyak misalnya semakin banyak barang yang dibeli, maka semakin tinggi harganya. Itu perbandingan senilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, jika variabel A meningkat, maka satu variabel akan berkurang justru. Jadi terbalik. Satu A meningkat, B berkurang, dan sebaliknya. Kalau A-nya berkurang, B-nya akan meningkat. Kalau semakin banyak orang yang mengerjakan satu pekerjaan yang sama, waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit justru. Karena dibanyaki itu pekerjaan. Banyak orang yang kerja, maka pekerjaan itu akan lebih cepat dikerjakan. Nah, ini contoh-contoh kapan perbandingan berbalik nilai ini digunakan. Nah, kalau kerja kelompok misalnya, kalau misalnya satu kelompok, kemudian satu orang saja yang kerja sendiri, percayalah pasti hasilnya akan lebih lama selesai. Selesai, cuman ya lama selesainya, toh. Ketimbang kalau misalnya kerja berkelompok. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya tugas kelompok, jangan lupa kerja berkelompok ya, biar lebih cepat selesai. Jadi bagi tugas ya. Nah, proyek juga, proyek jembatan, proyek jalan. Kalau banyak pekerja yang kerja, jembatannya bisa berpeluang untuk lebih cepat selesai. Tapi kalau pekerjaannya sedikit, ya mungkin dalam waktu yang lama tidak selesai-selesai. Mesin pencetak juga, kalau misalnya banyak pencetak yang dipakai, banyak printer yang dipakai, berarti semakin sedikit waktu yang digunakan untuk memprint ya. Oke, jadi ini contoh-contoh kasus yang menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, misalnya contohnya dalam proyek jembatan kayaknya ini ya. Dalam proyek jembatan ini, dalam sebuah proyek pembangunan jumlah pekerjanya adalah X, jadi kita anggap jumlah orang yang kerja itu adalah X, dan harinya itu adalah Y hari. Jadi misalnya ada sejumlah pekerja yang mampu menyelesaikan selama hari tertentu, maka kalau perbandingan berbalik nilai, ya begini untuk perbandingannya. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Kenapa terbalik, Kak? Ya iya, karena namanya perbandingan berbalik nilai. Maksudnya X1 dengan X2 ini apa? Ya, X1 itu adalah pekerja awal, jumlah pekerja awal, kemudian X2 adalah jumlah pekerja setelah ditambah mungkin atau setelah berubah, kemudian Y2 ini adalah keadaan setelah berubah, Y1 adalah keadaan awal ya. Kita akan coba lihat contohnya, misalnya masih dalam kasus yang sama. Ya, pekan depan atau di pertemuan selanjutnya mungkin kita akan lebih ulek-ulek lagi tentang perbandingan berbalik nilai ya. Ada juga nanti temannya yaitu perbandingan paralel ya. Ya, misalnya proyek dapat diselesaikan oleh 50 pekerja dalam waktu 90 hari. Jadi misalnya proyeknya seperti proyek ini tadi, proyek jembatan misalnya ya. Kalau pekerjaannya 50, 90 hari selesai. Kalau pekerjaannya ditambah, berapa hari pekerjaan itu dapat selesai? Pekerjaan yang sama ya, anggaplah pekerjaan yang sama. Kalau 50 pekerja, waktunya 90 hari. Nah, kita mungkin bisa pakai persamaan ini. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. X-nya itu adalah pekerja, tulis ini saja ya. X-nya sama dengan adalah pekerja, kemudian Y-nya itu adalah hari. Atau berapa lama waktunya, hari atau waktu. Semakin banyak pekerja, semakin sedikit hari yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kita menggunakan perbandingan terbalik atau perbandingan berbalik nilai. X1 ini adalah pekerja awalnya ya. Jadi pekerja awalnya ini adalah 50 atau kita anggap sebagai X1. Kemudian X2-nya atau jumlah pekerja keduanya adalah 75 karena kan ditambah jadi 75. Nah, itu yang menjadi X2 yang setelahnya ditambah. Nah, waktu awalnya 90 hari ini akan menjadi Y1. Y1 kenapa? Karena itu awal ya. Apa ditanyakan? Ditanyakan adalah Y2-nya berapa. Y2-nya berapa? Berapa hari dikerja kalau misalnya saya tambah pekerjanya menjadi 75. Ya, bisa ini 50 per 75, X1-nya 50, X2-nya 75 sama dengan Y2 per 90. Ya, ini bisa kita pindah ruaskan. 50 kali 90 per 75 sama dengan Y2. 50 dengan 75 bisa kita bagi menjadi 2 per 3. 90 bagi 3 adalah 30. Jadi Y2-nya adalah 60 hari. Nah, jadi seperti itu konsep untuk perbandingan berbalik nilai. Tapi kita mungkin akan lebih banyak membahas perbandingan berbalik nilai pada pertemuan selanjutnya ya. Khususnya soal-soalnya karena kita belum latihan soal yang lebih intens untuk berbalik nilai.
Satu lagi yang kita perlu tahu, singkat saja, yaitu perbandingan paralel. Misalnya ini 3 orang, ada 3 cewek di sini lagi kerja tugas. Masing-masing anggaplah ini A, B dengan C. A, B dengan C ini masing-masing memiliki kecepatan bekerja sesuai kelompoknya. Berarti kita menggunakan perbandingan paralel. Kalau teman-teman yang di IPA, yang belajar fisika, ini mirip dengan rumus rangkaian listrik paralel ya. Rangkaian listrik paralel kalau kita mencari hambatan ya. Ya, mirip dengan seperti itu. Nah, tapi nantilah kita akan membahas tentang tipe-tipe perbandingan ini ya. Ya. Kalau misalnya ada yang sudah paham, mungkin bisa latihan-latihan soal lagi. Dan jangan lupa untuk latihan menghitung. Karena kalau kita latihan menghitung, ya kita akan bisa lebih cepat menghitung tanpa kalkulator, dan kita bisa lebih mudah mengerjakan soal hitungan. Bukan cuma di PU, bukan cuma di PK, tapi di tempat-tempat lain juga ya. Di tempat-tempat lain yang membutuhkan hitungan-hitungan ya. Mungkin ada teman-teman yang sedang jualan lebih cepat menghitung keuntungan jualannya atau stok-stok jualannya. Tapi karena waktu sudah habis, jadi sampai di sini saja pertemuan kita untuk kesempatan kali ini. Pekan depan kita akan lebih fokus untuk membahas perbandingan berbalik nilai. Kali ini kita sudah membahas tentang perbandingan diskon dan penerapannya di soal-soal UTBK. Pekan depan atau pertemuan selanjutnya kita membahas tentang perbandingan berbalik nilai dan perbandingan paralel. Nah, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salaman.